Benar nggak bisa? Kita masuk di dunia 3.0, sedangkan di satu titik saya kebetulan ikut menghandle ANBK ya, ANBK kemudian AKM di Kemendikbud, banyak sekali sekolah yang bahkan belum ada internet dan listrik. Bagaimana mereka bisa terkoneksi dengan web 3.0 sedangkan mereka sendiri belum tergabung ke web 2.0, internetnya belum ada. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua di acara ngabubur IC. Di IC itu kan kalau di elektronika itu bentuknya fisik ya. Jadi kebayang IC terus dibubur gitu ya. Kayak itu kayak ngebubur uh, pulpen gitu, pensil ya, ada fisiknya. Tapi IC ini singkatan ternyata. Nah, teman-teman, hari ini sudah memasuki 10 hari bulan Ramadan juga. Mudah-mudahan tetap istiqomah. Kemudian yang non-muslim sebentar lagi juga akan dapat libur begitu ya. Terus selamat sore juga buat teman-teman semua yang saya lihat ada yang dari jauh, ada yang dari Lombok, kemudian ada yang dari Pekalongan, dari Semarang. Memang banyaknya dari Semarang ini karena teman-temannya umumnya dari mahasiswa Unisbank. Unisbank ya atau Unisbank bacanya. Oke, jadi hari ini kita akan coba membahas tentang web 3.0 atau web 3.0, web 3.0. Jadi kalau di dunia bahkan di Indonesia itu senang banget kasih versi ya. Versi industri 1.0 sampai industri 5.0. Jadi senang begitulah versi gitu ya. Kemudian apa yang akan kita bahas hari ini, kita akan coba membahas the future of data privacy. Jadi saya menyebutnya dalam bahasa Indonesia itu masa depan data privasi. Justru jadi pertanyaan. Saya ngasih judulnya kasih pertanyaan nih. Benar nggak ini tuh web 3.0 ini adalah sebuah masa depan dari data privasi begitu. Oke. Kita lanjut. Ini kenalan sudah dikenalin tadi ya. Abatasa ini yang tadi didengar sudah tidak begitu aktif, tetapi saya hari ini juga ngelola webnikah.com ya. Jadi teman-teman kalau mau nikah begitu ya, atau mau ngeprank temennya, kalau saya mau nikah gitu, nah itu bisa di webnikah.com. Ada sekitar 73.000 pasangan yang sudah bergabung, silakan bergabung sambil iklan ya, nggak apa-apa. Oke, nah ini kita sekarang bicara tentang perkembangan web dari masa ke masa. Jadi sebelum ke web 3.0, kemudian bagaimana web 3.0 ini, kita coba lihat web dari masa ke masa. Sekilas kita sudah mengalaminya, teman-teman yang lahir di tahun 2000 sekian memang sudah berasa web 2.0, tetapi kebetulan saya dikenal internet itu sekitar tahun 998. Jadi 998 saya sudah bisa kirim email, kemudian sudah browsing begitu ya, walaupun di Indonesia masih sangat terbatas websitenya. Nah, apa yang ada di web 1.0? Yang pertama dia one way content. Jadi satu arah. Satu arah, maaf Ibu, ada Ibu yang lewat di belakang. Sebentar ya. Yang pertama adalah one-way content, jadi read only satu arah dan ditandai secara teknis itu adalah static HTML. Nah, teman-teman kalau belajar HTML pertama kali ya buka kurung HTML body, kemudian sampai bawah ada tutup body sampai apa ya iframe segala macam. Ini adalah teknologi mendasar dari sebuah website dan itu terjadi di web 1.0. Kemudian di web 1.0 ini juga ini membutuhkan bandwidth yang kecil. Saya pertama kali mengakses internet itu pakai dial up ya. Dial up teman-teman nggak pernah ngalamin dial up. Taunya udah internet dengan kapasitas tinggi, setidaknya pakai kabel tembaga ya, kabel tembaga atau kabel kuningan. Sekarang sudah pakai fiber optik. Kemudian
Konten yang disajikan itu statik dan juga hanya mungkin sebatas teks sama image. Kemudian bicara tentang jaringannya, jaringannya ini terpusat, terpusat. Jadi ada servernya, kemudian hanya distribusi satu arah. Memiliki struktur database yang sangat sederhana. Jadi karena biasanya didominasi oleh situs-situs yang statis, maka database-nya juga lebih sederhana. Didominasi oleh website berita dan informasi dan berbasis teks. Jadi kalau teman-teman buka dulu pertama-pertama detik.com itu satu arah tuh, nggak ada yang namanya komentar segala macam. Di 998 detik itu lahir 998. Itu lebih satu arah, berita di deliver terus secara kontinu, atau misalkan situs-situs jurnal juga di deliver secara kontinu. Nah, interaksi yang terjadi di web 3.0 ini nyaris tidak ada interaksi, hanya sekedar melihat. Kemudian model pencariannya adalah direktori. Makanya dulu Yellow Pages itu laku banget ya. Kalau teman-teman tahu Yellow Pages atau Infomedia Nusantara itu ada versi digitalnya itu menggantikan buku kuning. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak buku kuning? Buku kuning itu daftar nomor telepon seluruh Indonesia dan itu ada dalam satu buku miliknya Telkom. Dan kita begitu nyari daftar telepon itu harus dicari satu-satu berdasarkan abjad, berdasarkan kota gitu. Nah, itu buku kuning dan bentuknya adalah direktori. Orang mau iklan bentuknya direktori. Kemudian advertisingnya ini bersifat banner dan fokus pada page view. Jadi kalau dulu itu mau ngiklan yang lihat berapa, kemudian yang lihat berapa, lebih fokus ke situ dan biasanya iklannya banner. Makanya dulu ada teknologi GIF ya, GIF animator. Kemudian kita buka website itu ada SWF ya dari Makromedia. Itu iklan-iklan berbentuk image ya, berbentuk image. Dan fokusnya adalah pada organisasi. Fokus pada organisasi artinya si informasi itu yang memiliki adalah organisasi, kemudian dideliver sebagai sebuah informasi yang disebarluaskan melalui internet di teknologi web 1.0. Nah, yang terakhir, nah kalau bicara informasi, copyright-nya kenceng banget. Kenceng banget kenapa? Karena informasi-informasi itu yang dideliver via website ini lebih dimiliki oleh perusahaan-perusahaan gitu. Jadi gambaran web 1.0 ini tahun 1990 sebagai lahirnya internet ya, sekitar tahun segituan sampai tahun 2000. Jadi teman-teman mungkin sebagian ada yang belum lahir. Nah, itu web generasi 1.0. Nah, masuk dari situ di tahun 2000-an muncullah istilah web 2.0. Kemudian di turunannya ada blog 2.0 juga. Yang dulu blog hanya satu ala berbentuk personal website, kemudian blog bisa saling berkomentar, memberikan like, dan segala macam. Contoh utama dari atau karakter utama dari web 2.0 ini adalah UGC atau User Generated Content. Jadi User Generated Content, konten di-generate atau dibuat oleh user. Makanya di web 2.0 ada muncul istilah user creator atau kreator konten atau konten kreator. Nah, HTML-nya udah segala macam lah. Di sini muncul teknologi-teknologi baru seperti jadi di fokusnya di UI itu ada apa? Ada JSON, kemudian ada mungkin teknologi-teknologi baru seperti Vue atau React segala macam yang memang fokusnya lebih ke dynamic HTML. Kemudian bandwidth yang dibutuhkan juga udah semakin medium dan kecenderungan lebih tinggi. Kalau dulu internet saya waktu kerja tahun 2002 itu di Darut Tauhid, waktu itu saya di Darut Tauhid ada 64 kbps, kemudian dibagi ke hampir 60 komputer. Jadi kebayang ya, 64 kbps belum mega. Dan saat ini teman-teman di rumah itu sudah ada yang 1 giga bahkan 100 mega, bahkan di Jakarta bisa jadi ada yang 1 giga sampai ke rumah. Kemudian konten lebih beragam dan kontennya lebih kaya gitu. Nah, contohnya munculnya apa saja seperti yang ada juga di situ, muncul ada video, kemudian ada games yang di-deliver secara masif, kemudian ada cloud apps, kemudian ada juga berbagai animasi begitu, jadi lebih beragam gitu.
Nah, model jaringannya itu adalah jaringan model grid. Kalau satu tadi satu server nih, satu server dalam satu misalkan kita buka detik.com nih. Satu buka detik.com. Dulu cuma satu server. Nah, kalau di teknologi web 2.0 ini grid. Jadi mungkin menggunakan banyak server di banyak tempat. Atau kita juga sering mengenal istilah yang namanya CDN. Nah, teman-teman yang pakai apa ya CDN yang paling terkenal itu? Eh ya, model-model CDN gitu, mungkin servernya ada di banyak tempat. Misalkan ada mirrornya untuk di luar negeri, ada mirrornya untuk di Singapura, ada mirrornya untuk di Indonesia. Nah, modelnya seperti itu grid. Jadi lebih banyak servernya. Dan ini kalau di teknologi jaringan bisa jadi cluster bentuknya, bisa jadi bentuk-bentuk lain yang tidak terfokus pada satu server saja. Nah, database-nya juga semakin kompleks nih di 2.0 ya. Kemudian interaksinya berbasis kolaboratif. Kalau tadi interaksi nyaris tidak ada satu arah gitu ya. Kalau sekarang di web 2.0 ini interaksinya berbasis kolaboratif. Ya, kalau teman-teman masuk ke Facebook segala macam itu basisnya kolaboratif walaupun seperti terlihat berkomunitas begitu ya, bisa saling berkomentar, like, tapi pada prinsipnya sudah tidak lagi bicara orang per orang tetapi bicara tentang komunitas, kemudian berkolaborasi, saling berinteraksi. Kemudian ada yang menarik juga di web 2.0 ini, model pencariannya ini berbasis keyword. Kalau tadi berbasis direktori, misalkan A, kemudian nyari direktori rumah sakit, misalkan nyari direktori rumah sakit di A sampai Z dikumpulkan gitu. Nah, kalau di web 2.0 ini berbasis keyword. Kita tahu ya, kita tahu di Google kita nyari search berdasarkan keyword, kemudian iklannya juga berdasarkan keyword, kemudian bahkan di Facebook juga berdasarkan keyword, berdasarkan tag, berdasarkan kata kunci begitu. Dan advertising yang terjadi adalah fokus pada pay per click. Jadi kalau tadi lebih ke hanya view saja, tetapi kalau di web 2.0 ini biasanya sampai ke pay per click. Jadi diklik berapa kali, kemudian setelah itu larinya kemana, baru seseorang publisher dalam web 2.0 ini akan membayar. Nah, fokusnya di 2.0 ini adalah di community. Memang di community kita tahu muncul Facebook, kemudian Twitter, blogger di awal, kemudian ada kalau dulu pertama kali teman-teman mungkin ada yang sempat menggunakan, ada yang tidak, ada yang namanya Friendster. Kalau di Indonesia ada yang namanya Koprol, kemudian ada Foursquare, Yahoo Messenger, Yahoo Mail, kemudian Yahoo Group, Yahoo Newsletter. Nah, ini semua adalah web 2.0 dan rights-nya atau apa ya semacam copyright-nya ini lebih ke Creative Commons. Jadi bisa dipakai bareng-bareng lah begitulah, dipakai bareng-bareng. Nah, ini yang akan kita bahas lebih panjang di web 3.0. Sebelum saya lebih jauh, sebetulnya kita bicara web 3.0 memang masih menjadi perdebatan. Menjadi perdebatan kenapa? Karena pasti kalau kita bicara teknologi, memang akan ada derupsi ya, ada derupsi. Dulu orang nyari Gojek tidak seperti sekarang, tidak semudah sekarang. Kemudian dulu banyak travel-travel yang di pinggir jalan, kemudian menawarkan paket wisata. Sekarang sudah ada Traveloka. Kemudian dulu orang berlomba-lomba bikin travel untuk perjalanan pesawat. Sekarang mungkin ada tiket.com. Kemudian dulu orang berlomba-lomba masuk ke bioskop untuk sekedar membeli film. Sekarang mungkin ada Disney, ada video, ada Netflix dan segala macam. Semuanya terdirupsi, termasuk web 3.0. Nah, web 3.0 juga mungkin menjadi salah satu yang bakal menderupsi web 2.0, tetapi memang masih sangat terjadi perdebatan, termasuk dari orang-orang yang dalam teknologi itu topnya lah gitu ya. Dari Twitter ada penolakan, kemudian dari Facebook juga masih ada penolakan. Tetapi mau tidak mau permintaan ini atau teknologi ini kemungkinan besar akan muncul, akan ada karena benih-benih web 3.0 ini teman-teman sudah mulai lihat. Yang pertama
Web 3.0 ini adalah semantik web. Semantik itu dalam bahasa Indonesia itu lebih lebih apa ya? Lebih sama begitu. Kemudian canggih, kemudian mengerti begitu. Nah, istilah Web 3.0 juga sama. Jadi Web 3.0 itu yang ada dalam benak saya adalah sesuatu yang sangat canggih. Yang sangat canggihnya seperti apa? Contohnya adalah sekarang sebenarnya sebagian sudah kita temukan di Web 2.0. Web 3.0 itu salah satu contoh semantiknya adalah dia mengerti kebutuhan dari user. Dengan adanya banyak sensor, kemudian dengan adanya banyak alat-alat yang mendeteksi begitu. Contohnya, kalau dulu mungkin mencari sesuatu kita harus mengerti, sekarang kita bisa ngobrol, kemudian seolah-olah web itu tahu bahwa kebutuhan kita mau kemana gitu ya. Kita sudah tahu, sesimpel itu. Nah, itu kemungkinan ke depan teknologi-teknologi itu akan semakin masif. Contohnya, kita nyari nih di Google, pengen makan, tiba-tiba Google akan bilang misalkan ini adalah restoran dekat sini. Nah, itu adalah semantik. Jadi lebih canggih. Ada sensor suara, mungkin ada sensor malam. Aplikasi-aplikasi kita sudah tahu. Begitu kita pakai Google Maps ya, kita lewat di satu tempat, tiba-tiba malam berubah tuh warnanya. Kita nggak tahu sensor apa yang dipakai. Kemudian adalah smart application. Nah, smart application di Web 3.0 memang kombinasi dari Web 2.0 yang digabung dengan teknologi-teknologi terbaru di dunia internet. Salah satunya adalah AI. Jadi ada artificial intelligence, kemudian ada ML, ada machine learning, kemudian ada VR, kemudian ada IR. Nah, smart application ini mungkin bukan hanya bisa berjalan dalam satu server, tetapi berjalan pada jaringan-jaringan yang sudah terdesentralisasi. Nah, salah satu poin utama dari Web 3.0 adalah desentralisasi. Dan smart application ini sudah benar-benar pintar nantinya. Bahkan mungkin dengan adanya AI dan machine learning, untuk menghadirkan satu informasi tertentu itu sudah tidak membutuhkan campur tangan manusia, begitu ya. Nah, selanjutnya ini high bandwidth. Ini mau tidak mau Web 3.0 ini membutuhkan bandwidth yang sangat besar. Dan selain besar memang harus konsisten ya, harus stabil, harus stabil. Karena apa? Seperti yang saya bilang tadi, sistem Web 3.0 ini lebih ke desentralisasi. Bisa jadi komputer kita yang kita pakai hari ini adalah node atau titik di mana kita memang tergabung ke jaringan blockchain atau tergabung ke jaringan yang terdesentralisasi. Dan komputer kita menjadi node yang akan nantinya memvalidasi informasi yang masuk melalui jaringan sebuah blockchain atau jaringan apapun yang bersifat desentralisasi. Nah, produk-produk yang hadir di Web 3.0 ini yang sering kita lihat ya, yang sering kita lihat ini salah satu contohnya adalah NFT. NFT ini booming di Indonesia itu karena Bang Gojali. Jadi luar biasa ini perubahan teknologi NFT lebih ke produk-produk yang bersifat digital yang secara resmi bisa diakui, nilainya ketahuan, kepemilikannya ketahuan. Dan rame di kita kemarin salah satunya karena ada kumpulan gambar salah satu mahasiswa di Indonesia, saya lupa lagi namanya Mas Gojali ya, Mas Gojali, kemudian booming lah namanya NFT. Kemudian yang kedua ada Metaverse. Nah, Metaverse kita sering gaungkan juga karena Facebook sendiri mengembangkan Metaverse. Kemudian Presiden Jokowi juga menunjuk perusahaan Weir Group ya, Weir Group ini untuk mengembangkan Metaverse. Teman-teman juga sekarang sudah mulai belajar apa sih Metaverse, bagaimana bentuknya, walaupun sebagian besar masih dalam angan-angan. Kemudian yang terakhir adalah kripto ya, kripto ini salah satu produk Web 3.0. Nah, lalu bagaimana dengan model jaringannya? Model jaringannya ini terdesentralisasi. Nanti kita terangkan lebih dalam, kemudian memiliki struktur database kompleks dan terdistribusi juga terdesentralisasi. Kalau dulu database mungkin ada dalam satu server.
Kemudian sekarang dibagi ke banyak node, kebagi ke dalam titik-titik yang ada di dunia begitu ya, yang tergabung dalam jaringan blockchain. Kemudian didominasi aplikasi berintelijen. Nah, ini sama dengan smart application. Nah, interaksi di Web 3.0 ini adalah berbasis engagement atau invested. Jadi lebih ke investasi, kemudian ke engagement antara user dengan user dengan sistem, kemudian user dengan web itu sendiri. Nah, kalau dulu pencariannya yang pertama dengan directory di web 1.0, di web 3.0 ini model pencariannya pada konteks atau relevance. Nah, ini juga masih jadi perbincangan hangat bagaimana ketika kita mencari sesuatu. Nah, bayangkan teman-teman nih, kalau sekarang kita mencari kan di Google tuh, di Google, di Bing, di Yahoo, di s.com atau dimanapun itu, kita kan nyari sesuatu di situ. Kemudian kita cari misalkan Adi Sumaryadi di Google, kemudian muncul informasi bla 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 seperti itu. Berbasis keyword. Dan kita ketergantungan dengan Google. Coba bayangkan teman-teman, kalau pas lagi ada tugas, Google-nya tidak bisa diakses. Saya meyakini teman-teman merasa kesulitan. Bukan berarti teman-teman bodoh, bukan berarti teman-teman tidak bisa, tetapi ada behavior yang berubah dari bagaimana cara kita mendapatkan informasi zaman dulu dengan teknologi yang ada saat ini. Dan di web 3.0 bisa jadi informasinya tidak terkumpul di Google, tetapi informasinya ada di titik-titik di node-node itu yang tersebar di seluruh dunia yang saling terhubung. Itulah yang disebut sebagai desentralisasi. Nah, kalau teman-teman yang suka ngedownload software bajakan, kemudian yang ngedownload film, pasti tahu yang namanya torrent. Nah, torrent satu protokol yang memang itu peer-to-peer. Kita nggak tahu nih komputer itu ada di mana. Nah, salah satu contoh penerapan Web 3.0 yang terdesentralisasi adalah salah satunya adalah torrent. Nah, torrent itu kita begitu tahu informasinya, maka kita tidak membutuhkan server lagi untuk mendownload, tapi kita peer-to-peer dengan pemilik software itu, pemilik film itu, kemudian kita juga bisa menyimpan film kita bisa menyimpan software kita, dan orang lain bisa mengakses komputer kita. Maka tidak ada istilah ada di tengah-tengah, ada perantara gitu ya. Jadi kita tidak ngedownload ke Google Drive, tapi kita bisa langsung ngedownload ke komputer lawan kita. Nah, itu yang sebagai jaringan yang terdesentralisasi. Nah, advertising-nya, nah iklannya, model-model iklannya, jadi saya bicara keseluruhan ya, tidak hanya teknis saja. Model advertising-nya ini bersifat interaktif dengan pada engagement. Jadi kalau dulu kita kita pasang iklan, misalkan tadi di Cybermedia nih contohnya, di salah satu situs yang tadi dikenalkan ya di awal. Kita ngiklan nih di Cybermedia. Hitungannya itu masih misalkan per berapa view, namanya per impresi per 1000 view itu harganya berapa? Per ini harganya berapa, per klik berapa di web 2.0. Nah, kalau di web 3.0 bagaimana engagement ini yang diukur. Nah, alat-alat ukur ini sebetulnya belum ada, tetapi kemungkinan ke depan akan muncul model iklan seperti itu. Jadi kalau kita ngiklan ke Cybermedia, kemudian dibayarnya misalkan dengan adanya engagement atau misalkan keterhubungan antara customer dengan pengiklannya begitu. Nah, justru yang unik dari Web 3.0 adalah fokusnya pada individu. Kalau yang pertama itu individual, personal, kemudian yang kedua adalah pada community, dan yang ketiga ini justru pada individual. Kenapa concernnya kepada individual? Mohon maaf sebentar. Nah, fokus pada individual. Nah, kenapa pada individual? Nah, ada satu masalah yang sangat krusial di Web 2.0, yaitu data privacy. Nah, data privacy, makanya orang sudah berpikir individu, berpikir bagaimana data saya aman, bagaimana saya bebas berbicara. Salah satu contoh dari salah satu dalam tanda petik kengerian dari Web 3.0 adalah semua orang bebas berbicara, semua orang punya server, semua orang punya titik terdesentralisasi.
semua orang bisa mengungkapkan informasi apapun, semua orang bisa menyampaikan sesuatu tanpa ada yang ngekat. Nah, bedanya gini, kalau teman-teman posting sesuatu di Twitter, di Facebook, anggaplah tidak sesuai dengan kebutuhan salah satu pihak, tiba-tiba hilang. Ya, nah, siapa yang menghilangkan? Ya pasti pemilik teknologi itu, pemilik top teknologi itu, Facebook kah, Google kah, Twitter kah. Nah, orang-orang yang tidak suka dengan model seperti ini orang yang paling semangat dengan Web 3.0. Makanya di Web 3.0 ini tidak ada istilah pengekangan karena semua orang boleh berbicara. Tidak ada kontrol dari satu pihak manapun secara kuat begitu karena semua orang memiliki informasinya itu di masing-masing. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini desentralisasi ini sekilas ya. Kita lihat desentral ini maaf. Nah, ini model centralized ya. Ini kalau kita user, ini user, kemudian ini user. Nah, ini servernya detik.com, servernya Unisbank, servernya disemari.com. Orang akses di sini kemudian datang ke satu tempat. Nah, begitu ada failure di sini, ada kerusakan di sini, baik berupa data, baik berupa fisik, maka orang ini nggak bisa mengakses. Orang di sini nggak bisa mengakses karena sistemnya terdesentralisasi. Nah, di Web 3.0 ini modelnya desentralisasi. Titik-titik ini adalah komputer teman-teman. Kalau di kripto, teman-teman tahu istilah namanya mining ya, mining, kemudian ada validator. Nah, orang-orang yang memiliki ini boleh siapapun bisa jadi komputernya canggih atau komputernya biasa saja, walaupun kecenderungan untuk Web 3.0 ini harus lebih canggih. Kita tahu ya untuk mining VGA-nya butuh berapa, kemudian spesifikasi core-nya harus berapa. Nah, kemudian titik-titik ini saling berhubungan satu sama lainnya. Makanya kita tidak ada istilah bahwa setiap orang memiliki kontrol penuh terhadap datanya masing-masing. Ya. Nah, nanti bagaimana dia berkomunikasi ada istilah yang namanya smart contract, kemudian ada istilah lainnya yang dengan ini saat apakah dia akan membangun peer to peer atau tidak, ada istilah berbagai hal yang berhubungan dengan blockchain dan teknologi ini yang dipakai oleh blockchain. Setiap orang bisa bikin blockchain di kantornya, di perusahaannya, tetapi ketika ingin jaringannya lebih luas, dia harus dihubungkan juga ke jaringan blockchain yang lebih luas lagi. Nah, ini yang desentralisasi. Ketika satu komputer mati di sebelah sini misalkan, atau sebelah sini komputernya mati, ini data-data ini ada di tempat orang lain. Misalkan, kalau kita transfer data atau transfer informasi atau anggaplah fisiknya contohnya adalah transfer uang dalam bentuk Ethereum misalkan dalam bentuk kripto. Nah, dari sini ke sini ini ada smart contract sudah terjadi. Nah, ini value di sini. Nah, karena smart contract ini disebar ke seluruh node, maka yang lain ada backupnya. Jadi ada semacam saling berkolaborasi dalam sebuah jaringan. Nah, ini yang luar biasanya di Web 3.0. Oke. Nah, ini bayangannya seperti ini ya. Kalau di Web 3.0 ini kalau disebut istilahnya ada data monarki, ada data demokrasi. Jadi kalau yang data monarki ini lebih ke server saja nih, satu arah, kemudian data segala macam, informasi pribadi, informasi akun ada di server satu orang atau satu pemilik. Nah, kemudian kalau di data demokrasi ini semuanya tersebar. Setiap orang bisa jadi memiliki kopinya, setiap orang bisa saling berkolaborasi untuk saling bertukar data. Nah, ini bentuknya perbedaan antara 2.0 dengan 3.0. Kalau dulu kita gini nih, kita berkomunikasi dengan satu URL, anggaplah ada Facebook, ada Google, ada Amazon, ada YouTube, ada bank. Nah, kita butuh perantara. Kita mau transfer ke satu titik lainnya menggunakan rupiah, misalkan kita butuh bank. Kemudian kita butuh ngirim satu gambar ke gambar lainnya, kita butuh
email, butuh Google Drive. Kita mau share YouTube, kita share video, kita butuh YouTube dan segala macamnya. Beda di 3.0 atau terdesentralisasi, semuanya berbasis peer-to-peer cloud. Uh, Dia peer-to-peer tapi bentuknya disatukan peer-to-peer itu dalam sebuah cloud, dalam sebuah jaringan yang sangat besar. Nah, apa yang akan kita temui di sana? Ini pertama adalah ledger of transaction. Contohnya ada kayak Bitcoin, kemudian ada Ethereum, ada distributed ledger. Jadi ledger-ledger ini terdistribusi. Kemudian ada big chain. Ada big chain. Jadi database-nya sudah lagi tidak database dalam satu tempat, mungkin terdistribusi. Peer-to-peer file sharing-nya kayak yang seperti yang saya sebutkan tadi. BitTorrent itu salah satu teknologi 3.0 dan peer-to-peer computing. Nah, kalau sekarang satu server itu anggaplah aplikasi apa yang paling simpel yang teman-teman sering temukan. SIMDIK lah, Sistem Informasi Pendidikan yang ada di kampus teman-teman untuk lihat nilai segala macam. Itu kan ada dalam satu server. Nah, ada dalam satu server. Dan kita mau tidak mau harus store data ke situ, informasi nama kita segala macam. Dan ketika server failure, server bermasalah, kita kehilangan data semua itu. Dan itu adalah contoh yang sangat beda dari 2.0 ke 3.0. Termasuk juga pencurian data. Kita tahu Tokopedia, Bukalapak, kemudian mungkin kampus teman-teman pernah mengalami kebocoran data. Data itu tersebar secara masif dengan segera karena ada dalam satu server. Nah, kalau di web 3.0 semuanya terdesentralisasi. Bisa jadi di titik-titik itu banyak datanya, kemudian bisa jadi ada satu yang bagian ini, satu bagian ini, satu bagian ini, semuanya terkoneksi dalam satu jaringan secara peer-to-peer. Nah, ini di layer tertentu kita bisa menggabungkan antara crypto, kemudian ada file storage, ada dynamic communication. Nah, di bawahnya ini ada di apps namanya decentralized apps. Semuanya bisa, teman-teman sudah mulai merasakan ada decentralized app itu dengan teknologi-teknologi baru yang memungkinkan kita tuh ngoding tapi tidak harus diupload dalam satu server. Nah, itu berarti teman-teman sudah masuk ke era web 3.0. Tetapi sekali lagi bahwa web 3.0 ini masih sangat debatable, masih sangat fokus untuk didiskusikan, masih sangat ada yang nyebut kontroversi, masih ada yang nyebut masih jauh. Mungkin akan kita temui di 2050, di 2030 gitu. Ini masih luar biasa, masih di bayang-bayang kita. Nah, simpelnya begini nih teman-teman ya. Contohnya gimana sih paling simpel? Kalau di web 3.1.0 ini kita kalau login di satu tempat, satu website itu kita pakai username dan password. Kemudian di web 2.0 ini kita bisa single sign on dengan platform-platform yang ada. Contohnya misalkan dengan Google, dengan Facebook, dengan Twitter, sekarang ada dengan TikTok. Atau kalau di kampus ada single sign on, misalkan ada website database mahasiswa, itu dari mahasiswa bisa masuk ke, misalkan ada masuk ke LMS, kemudian ada masuk ke yang ke nilai dan segala macam. Nah, di web 1.0 dan di web 2.0 apa yang menjadi utamanya, apa yang menjadi kelemahannya adalah kita menyimpan data ke mereka. Ya. Jadi kalau kita masuk ke Google, kita butuh apa? Tanggal lahir, jenis kelamin, terus nomor telepon, alamat email. Kita juga ke Facebook begitu. Bahkan ada yang tahu sampai meminta posisi GPS, ya, sampai meminta posisi GPS, mensensor informasi yang ada dalam diri kita, misalkan suhu badan segala macam. Semuanya dikumpulkan oleh raksasa internet, ya, oleh raksasa internet, mungkin termasuk pemerintah atau mungkin termasuk kampus. Nah, itulah adalah web 2.0. Maka data privasi itu benar-benar tidak terperhatikan secara langsung
oleh teknologi web 2.0. Begitu server kena hack, server kampus kena hack, nama kita tiba-tiba ditawarin pinjol, ditawarin kartu kredit, ditawarin game, ditawarin segala macam. Akhirnya muncul di situ. Nah, yang terakhir nih yang beda di web 3.0, informasi-informasi itu disimpan di komputer kita. Dan kita memberikan informasi ke dalam tanda petik ke jaringan itu adalah dalam bentuk wallet dan token. Nah, teman-teman yang sudah memakai yang pakai OpenSea atau yang beli-beli ikut-ikutan tuh, ikut-ikutan belinya NFT-nya Gozali, atau teman-teman ikut ngupload foto sedih berulang-ulang, waktu diputusin sama si ini dipoto, diputusin sama ini dipoto, kemudian diputusin sama ini dipoto, disusun, kemudian dijual menjadi NFT. Nah, teman-teman begitu daftar, itu kita tidak memberikan informasi yang detail seperti saat kita mendaftar di website pada umumnya. Dan itu adalah contoh keamanan data di web 3.0. Apa yang diberikan? Yang diberikan adalah token. Nah, token ini yang harus kita pegang di browser kita. Nah, salah satu contoh web browser di 3.0 ini yang teman-teman temui mungkin sudah pernah install, namanya Brave. Nah, kalau kita masuk, itu di Brave itu pertama kali muncul, itu kita harus setting wallet. Nah, wallet inilah yang nanti akan berkomunikasi dengan website manapun. Ya, jadi ketika kita buka Google, kita pernah join dengan wallet itu nggak ke Google? Ketika sudah join, kita otomatis masuk dengan wallet kita. Kita tidak harus memasukkan email, memasukkan nama kita, tanggal lahir. Kita cukup memasukkan token, dan token itu terenkripsi. Ya, jadi begitu connect, buka Google, buka apapun, langsung disinkronkan oleh browser, kemudian kita sudah bisa mengakses apapun. Tandanya adalah dari token itu, dari wallet itu. Nah, bayangkan teman-teman, kalau kita buka website nggak harus daftar-daftar lagi, tapi browser kita sudah langsung connect dengan menggunakan wallet kita ke website di teknologi 3.0. Nah, ini masih panjang. Ini waktunya berapa lama lagi ya saya? Halo panitia? Iya Pak, untuk ini rondonya selesai jam 16.25. Oh, 16.25. Saya punya waktu 10 menit lagi ya. Iya Oke, Pak. nah ini aplikatifnya kalau dulu di web 1.0 HTML, nah di web 2.0 ini ada eh, cloud, kemudian ada jaringan lebih kecil, kemudian lebih berbasis kepada mobile. Kemudian di web 3.0 ini sudah ada blockchain, kemudian ini penggabungan antara kripto, ini ada Bitcoin, ada Ethereum. Kemudian di 3.0 ini menggabungkan teknologi-teknologi masa kini ya. Misalkan ini ada VR, kemudian ini ada cloud, ada smart contract, kemudian ada artificial intelligence, dan berbasis juga kepada community. Nah, kemudian ini padanannya. Ini teman-teman bisa searching nih, ketemu di online nih. Saya juga dapatnya dari online. Ini padanannya. Kalau dulu kita menggunakan Google Drive, yang hanya punya Google yang punya tuh. Kalau Google mati, itu foto yang kita simpan di Google hilang. Nah, makanya ada yang namanya Filecoin, SIA storage. Ya bentuknya mungkin setiap orang akan menyimpan, gitu ya. Kemudian kalau dulu browsernya adalah Chrome, nanti ada Breaker, ada Brave. Kalau dulu aplikasi sosial medianya ada Meta, sekarang ada Steemit. Saya belum melihat satu persatu. Jujur saja ini belum melihat satu persatu. Misalkan contohnya Gnosis ini kayak gimana sih? Tapi kan kita bisa melihat ini kalau messaging nanti modelnya seperti apa. Kalau video streaming, jadi kalau video streaming itu komputernya atau videonya bisa jadi ada di komputer kita, di komputer teman-teman yang lainnya, tidak dimiliki oleh satu perusahaan besar seperti istilahnya YouTube atau Netflix atau Vimeo atau segala macam. Kemudian di streaming juga sama gitu. Di marketplace itu bisa jadi tidak ada perantara kayak eBay, Amazon, Tokopedia gitu ya, tidak ada marketplace. Tapi kita ada langsung jualan antara satu titik ke satu titik lainnya di web 3.0. Teman-teman pasti masih dalam awang-awang nih, nanti modelnya kayak gimana. Sama, saya juga modelnya kayak gimana. Makanya nanti ada beberapa poin yang akan kita lihat.
Uh, Supply chain seperti apa, advertising juga seperti apa. Kalau dulu ada Google AdWords ya, Google AdWords, nanti ada AdX gitu ya. Kemudian kalau dulu ada Airbnb, ada Vacasa, ada Tokopedia, ada Traveloka, nanti muncul ada Rainberry. Bagaimana sih si hotel itu bisa jadi langsung berinteraksi dengan calon pelanggannya? Bagaimana si pesawat itu bisa langsung berinteraksi dengan pelanggannya tanpa ada perantara? Kemudian VPN, kalau model sekarang ada Express VPN, nanti akan yang lebih privat lagi, namanya privat AX ya. Oke, nah ini beberapa hal yang menjadi bahan diskusi dan menjadi pemikiran saya juga, mungkin teman-teman. Bagaimana teknologi yang ada? Jadi Web 2.0 apakah benar-benar tergantikan? No. Saya pikir tidak akan tergantikan Web 2.0, tetapi terupgrade. Ya, Web 1.0 juga tidak tergantikan sampai saat ini. Teman-teman masih bisa menemukan website yang satu arah. Bagaimana teman-teman masih bisa website yang kita tidak bisa berkomentar sama sekali di sana. Ya, jadi Web 3.0 itu pasti akan mengalami pergeseran dari 2.0. Ada stepnya, ada transisinya. Nah, transisinya mungkin tidak hanya dalam waktu 1 tahun. Bisa jadi 5 tahun, bisa jadi 10 tahun, atau bisa jadi 20 tahun. Tetapi kalau kita lihat perkembangan internet, ini biasanya di per 10 tahun. Ya, di per 10 tahun itu kita mulai berkembang. Nah, kalau kita sudah bicara titik-titik ini nih ya, titik-titik yang seperti tadi saya ceritakan, terdesentralisasi, informasi terdesentralisasi, ada kripto, di sini ada kripto ini, di sini ada kripto ini. Masihkah kita membutuhkan exchanger? Masihkah kita membutuhkan perantara? Ini masih sangat debatable di website 3.0. Apakah kita masih membutuhkan bank untuk transfer atau tidak? Bagaimana ketika kita mencari barang, apakah kita memerlukan satu aplikasi yang independen, benar-benar independen? Misalkan kita nyari barang apa yang sering dicari ya, perempuan biasanya skincare, pemutih wajah dalam 2 hari. Kita nyari. Kalau sekarang nyarinya di Tokopedia, di Shopee, PPP, atau di Bukalapak gitu ya. Nah, nanti mungkin hanya dalam satu browser kita bisa nyari, dan browser ini yang akan mencari ke banyak-banyak titik node. Nah, apakah tetap membutuhkan exchanger atau perantara seperti Tokopedia, bank, dan segala macamnya? Ini juga masih menjadi pertanyaan besar buat kita semua. Kemudian bagaimana rules dari pemerintah? Nah, teman-teman, salah satu kelemahan dari kripto atau teknologi blockchain yang dipakai oleh kripto saat ini adalah rules dari pemerintah, karena pemerintah butuh intervensi terhadap aktivitas keuangan yang terjadi di masyarakat. Ya, bayangkan bagaimana sekarang kalau misalkan, maaf ya, seseorang bisa transfer untuk kebutuhan kriminal, ya, misalkan seorang suami transfer kepada selingkuhannya tanpa ada catatan di banknya, karena semuanya terdesentralisasi. Bayangkan itu. Makanya pemerintah tetap mengatur informasi itu. Maka kebebasan yang ada di Web 3.0 walaupun terdesentralisasi, saya pikir kedepannya tetap akan ada batasan dari pemerintah. Nah, kemudian ada namanya DNS-less. Nah, kita jadi pertanyaan, ketika peer-to-peer, kita butuh lagi nggak domain kayak detik.com, ya, adisumaryadi.com, kemudian Unisbank ACID, facebook.com, atau DNS lain, kita masih butuh itu nggak di Web 3.0? Bisa jadi tidak. Karena bisa jadi peer-to-peer. Alamat itu bisa jadi sudah ada teknologinya dan kita bisa saling terkoneksi tanpa kita mengetahui alamat domainnya apa, gitu ya. Jadi bisa jadi Web 3.0 ini DNS-less. Ini tanpa perantara. Nah, saya bertanya lagi, tanpa perantara? Bisa jadi tanpa perantara. Sudah terjadi di kripto. Ya, kripto itu kita bisa transfer antar mining satu dan mining lainnya. Tetapi saat ini masih ada exchanger, ya. Ada exchanger, kalau di Indonesia yang paling terkenal apa namanya? Indodex, ya. Ada Indodex, kemudian di luar negeri juga banyak sama gitu.
Selanjutnya adalah dukungan SDM. Dukungan SDM, siap nggak kita masuk di dunia 3.0? Ya, 2.0 aja belum hatam nih ya, belum hatam ya. Kalau kita pelajari 2.0 aja belum hatam. Bagaimana kalau 3.0 ini masuk? Apakah kita benar-benar siap? Kemudian yang terakhir, yang sebelum terakhir ini ada dukungan infrastruktur. Benar nggak bisa kita masuk di dunia 3.0? Sedangkan di satu titik saya kebetulan ikut menghandle ANBK ya, ANBK kemudian AKM di Kemendikbud. Kita masih tahu banyak sekali sekolah yang bahkan belum ada internet dan listrik. Bagaimana mereka bisa terkoneksi dengan web 3.0 sedangkan mereka sendiri belum tergabung ke web 2.0. Internetnya belum ada dan internetnya ada pun masih sangat lambat. Ya, kuota masih menjadi hal yang sangat krusial dalam kehidupan kita gitu ya. Tidak ada kuota masih menjadi alasan seseorang kekasih tidak bisa dikontak begitu ya. Seorang mahasiswa tidak bisa dikontak oleh dosennya, seorang teman tidak bisa dikontak dengan alasan pulsa, kuota tidak bisa. Nah, bagaimana kita bisa masuk ke web 3.0 sedangkan kita tidak siap? Dan yang terakhir adalah data privasi. Nah, bicara tentang data privasi, karena judulnya adalah data privasi, di web 2.0, kelemahannya adalah single filer. Begitu data kita rusak, nah anggaplah begini ya, server iktp kita rusak nih di Jakarta begitu ya, maka hilang. Backupnya ada, naik, bisa jadi rusak lagi, bisa. Nah kalau di web 3.0 karena terdistribusi, katanya itu tidak ada yang namanya single filer. Data dicuri, anggaplah di Tokopedia, itu tidak akan terjadi lagi. Karena yang kita masukkan ke Tokopedia bukan informasi detail tentang kita, tetapi informasi yang sudah terenkripsi menjadi wallet. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana mereka melakukan bisnis ketika informasi itu hanya bersifat token? Nah, misalkan saya jual barang, nah dikirimnya kemana segala macam juga masih menjadi sesuatu yang mimpi di 3.0 belum nanti modelnya seperti apa. Nah, kalau di 2.0 ini ada massive collecting data. Ya kalau kita anggaplah yang sampai detail tuh kayak misalkan Peduli Lindungi gitu ya, Peduli Lindungi. Peduli Lindungi bagus, tetapi ketika ada kebocoran di Peduli Lindungi kan luar biasa. Data kita akan tiap hari mungkin ditelepon oleh kartu kredit, kemudian orang yang nawarin pinjol gitu. Nah, kalau yang di sini karena data terdesentralisasi, maka tidak ada collecting data yang secara masif dilakukan oleh top teknologi, pemegang kuasa internet ya. Nah, di 2.0 ini tidak ada standar. Di 3.0 ada nggak standar privasi? Nah, apakah mereka sudah menyiapkan standar privasinya atau belum? Kemudian adalah privasi sangat rentan di 2.0. Betul, karena website itu luar biasa. Ada yang kena hack, ada yang memang kena phishing, kemudian berbagai informasi, akhirnya privasi sangat rentan. Nah, kalau di web 3.0 tidak ada istilah store data, maka privasi akan menjadi aman. Yang jadi masalah di web 3.0, bagaimana ketika node kita adalah rusak? Bagaimana komputer kita rusak? Nah, ketika komputer kita rusak, data kita ikut hilang. Backupnya bagaimana? Berarti kan ada tetap kita ketergantungan dengan node lain atau dengan services lain. Nah, kalau di 2.0 adalah data begitu mahal, di 3.0 karena tidak ada pengumpulan data yang secara masif, maka data jadi tidak bisa diperjualbelikan. Kalau sekarang, kita nyari tuh di forum-forum underground gitu ya, kalau nyari data pengguna Bukalapak itu pabalatak itu kalau dalam bahasa Sundanya begitu banyak sekali. Kemudian backup data privasi. Backup data privasi bagaimana di 2.0? Ini kita sangat ketergantungan dengan pihak orang lain. Ya, ada teman-teman yang nyimpan passwordnya semua di Google. Nah, bagaimana kalau itu hilang? Ada semua informasi nilai, ya, nilai dalam nilai kampus, LMS, kemudian informasi apapun ketika crash hilang semuanya dan termasuk data privasi. Nah, ya ini yang terakhir yang menjadi menarik adalah awareness. Nah, karakter orang Indonesia itu orang yang suka pamer, orang yang suka menyimpan sesuatu. Teman-teman kalau buka Facebook itu sering istilah nemu nitip foto takut hilang. Ya,
Padahal foto itu adalah privasi dan itu mungkin tidak bisa dilakukan di web 3.0. Nah, merubah kebiasaan itu apakah mungkin atau tidak gitu ya. Di web 3.0 setiap orang itu akan terdistribusi data-datanya. Nah, kalau di web 2.0 kita nyimpen semua di Facebook ya. Ada kegiatan ini acara ini nih, setelah ini banyak yang upload status, mungkin ada yang posting, aduh ikutan webinar capek banget, atau aduh aku pingin sertifikat nih, aduh aku ini akhirnya diposting di status. Nah, data privasi itu karena kita senang pamer, akhirnya data privasi itu terbuka. Nah, di web 3.0 space itu tertutup. Nah, apakah kita juga akan menerima web 3.0 aman sih? Aman di 3.0, tapi amannya itu karena memang kita tidak memberikan data itu secara luas, ya. Token lagi, wallet lagi gitu. Nah, yang terakhir adalah government needs. Pemerintah itu butuh, ya. Di web 3.0 bisa dipastikan tingkat kriminalitas berbasis cyber akan semakin tinggi karena tidak ada kontrol dari perantara. Transfer satu titik ke satu titik lainnya bisa jadi untuk kriminal, bisa jadi untuk hal-hal yang memang tidak baik, itu tanpa perantara. Kita bisa kirim uang ke orang lain dengan Bitcoin saat ini tanpa perantara. Ya. Nah, padahal pemerintah butuh itu. Kalau tidak ada yang mengatur pasti kacau. Ya, pemerintah butuh siapa yang transfer dari mana segala macam, termasuk kebutuhan-kebutuhan untuk penyelidikan, ya, untuk barang bukti. Kalau sekarang kita komentar-komentaran ya, ngobrol dari sini ke WA, dari WA dikirim ke user, bukan peer to peer. Ya, dari sini informasinya ke WA, dari WA ke orang tujuan kita. Maka ketika ada sesuatu yang dibutuhkan oleh pemerintah, pemerintah bisa kontak WA kan. Kalau bisa kontak WA, akhirnya data itu bisa diambil dari WA. Beda ketika terdistribusi di 3.0. Saya bisa chatting langsung dengan orang yang menjadi tujuan saya karena itu bentuknya peer to peer. Walau alam nanti bentuknya seperti apa, tetapi sangat memungkinkan kita berkoneksi dengan satu titik lainnya tanpa ketahuan wajah kita seperti apa, informasi kita seperti apa. Yang diperlukan hanya sekedar token, sekedar wallet untuk saling berinteraksi. Luar biasa ya teman-teman, lebih 2 menit. Ini teman-teman, ini giveaway dari saya sebelum ada kuis dari yang lainnya. Teman-teman bisa buka Instagram saya di Adi Sumaryadi atau subscribe di YouTube. Terus komen. Nah, yang komen nanti ada 150.000 dibagi buat 3 orang. Oke. Thank you semuanya. Mudah-mudahan gak pusing dengar cerita saya. Ketika kita cerita masa depan memang luar biasa. Ketika kita bicara teknologi memang luar biasa. Yang jadi pertanyaan, sudahkah kita terus belajar supaya tidak menjadi orang yang tertinggal dengan teknologi? Kita tidak bisa mengajarkan anak-anak kita kelak ketika kita tidak tahu teknologi yang dipakai oleh anak-anak kita. Ya, banyak orang tua yang kecolongan karena anaknya mengakses situs porno, mengakses hal-hal yang tidak diinginkan karena orang tua tidak belajar tentang teknologi itu. Web 3.0 perubahan yang sangat besar walaupun masih dalam impian, masih dalam angan-angan, masih dalam prediksi, masih dalam masa transisi, tetapi kalau kita tidak mempelajarinya, tidak masuk ke dalamnya, bisa jadi kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh anak-anak kita, oleh cucu-cucu kita. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mangga dikembalikan ke MC.